Baiklah para mahasiswa yang saya banggakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia dalam rangka kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan bersama saya Aceng Muhtaram Mirfani dari Departemen Administrasi Pendidikan. Kali ini kita akan bahas tentang konsep dasar kebijakan sesi pertama. Apa yang hendak dicapai dalam sesi ini? Pertama, mendeskripsikan etimologi dan terminologi kebijakan. Yang kedua, mengenali bentuk penyajian kebijakan. Yang ketiga, menguraikan isi suatu kebijakan. Dan yang keempat, menunjukkan komponen isi pada contoh kebijakan di bidang pendidikan. Secara etimologis, mengacu kepada Wiktionary, apa itu kebijakan? Policy. Kebijakan mengandung makna citizenship, kewarganegaraan, government, pemerintahan, city, kota, dan states, negara bagian. Itu secara etimologis. Lalu terminologi Policy. kebijakan sebagai garis haluan Wisdom. berbeda dengan kebijaksanaan sebagai kepandaian menggunakan akal budi, maka kebijakan mengandung makna rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak tentang pemerintahan organisasi. Kebijakan merupakan pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Sementara kebijaksanaan mengandung makna pandai dan cermat serta teliti ketika atau dalam menghadapi kesulitan dan sebagainya. Kebijakan didefinisikan sistem prinsip yang disengaja untuk memandu keputusan dan mencapai hasil yang rasional. Kebijakan adalah suatu pernyataan tujuan dan diimplementasikan sebagai prosedur atau protokol. Kebijakan pada umumnya diadopsi oleh badan tata kelola dalam suatu organisasi, dan kebijakan dapat membantu dalam pengambilan keputusan subjektif dan objektif. Jadi istilah kebijakan berlaku untuk pemerintah, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Contoh kebijakan, perintah eksekutif presiden, kebijakan privasi perusahaan, aturan tata tertib parlemen, itu contoh kebijakan. Kebijakan bisa dibedakan dengan aturan atau hukum. Hukum yang bersifat memaksa, sementara kebijakan hanya menetapkan garis-garis pedoman saja. Nah, dalam KBBI dirumuskan, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kemudian, bagaimana sajian kebijakan? Biasanya diumumkan melalui dokumen resmi tertulis. Ada penandatanganan oleh pejabat eksekutif yang berwenang sebagai legitimasi menunjukkan kebijakan berlaku, kemudian biasanya mengikuti format standar yang berlaku khusus sesuai dengan organisasi yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Contoh kebijakan dalam Merdeka Belajar dipaparkan oleh Pak Menteri tentang asesmen nasional. Kita dengarkan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara virtual hari ini. Semoga semua diberikan berkah keselamatan dan kesehatan. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden Jokowi, dengan tujuan utama mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para murid.
Untuk itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Nah, baik, lengkapnya nanti diunduh saja di spot UPI Edu. Nah, lalu kita coba isi kebijakan. Nah, secara umum ada 7. Yang pertama, kebijakan berisi pernyataan tujuan yang menguraikan mengapa organisasi mengeluarkan kebijakan dan apa efek atau hasil yang diinginkan oleh kebijakan tersebut. Yang kedua, berisi pernyataan penerapan dan cakupan yang menjelaskan siapa yang dipengaruhi oleh kebijakan dan tindakan mana yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Pernyataan penerapan dan cakupan dapat secara jelas mengecualikan bisa orang, organisasi, atau tindakan tertentu dari persyaratan kebijakan. Begitu juga digunakan untuk memfokuskan kebijakan hanya pada target yang diinginkan, dan jika memungkinkan menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang ketiga, tanggal efektif yang menunjukkan kapan kebijakan mulai berlaku. Ada kalanya juga yang bersifat retroaktif ya. Kita lihat contoh, ini satu Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi. Nah, pasal 56 menyatakan berlakunya pada tanggal diundangkan. Tanggal diundangkannya tanggal 24 Januari 2020. Nah, pada kasus lain untuk yang retroaktif, ini kebijakan ditetapkan pada 25 September 2020, tetapi dinyatakan berlaku mundur 1 September 2020. Itu contoh retroaktif. Yang keempat, kebijakan berisi bagian tanggung jawab, menunjukkan pihak dan organisasi mana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pernyataan kebijakan individu. Banyak kebijakan mungkin memerlukan pembentukan beberapa fungsi atau tindakan yang sedang berlangsung. Begitu juga tanggung jawab seringkali mencakup identifikasi, pengawas, dan atau struktur tata kelola yang relevan. Yang kelima, kebijakan mengandung pernyataan kebijakan yang menunjukkan peraturan, persyaratan, atau modifikasi khusus pada perilaku organisasi yang dibuat oleh kebijakan tersebut. Pernyataan kebijakan sangat beragam, tergantung pada organisasi dan maksudnya, dan dapat mengambil hampir semua bentuk. Lalu yang keenam berisi latar belakang. Latar belakang menunjukkan alasan, sejarah pernyataan latar belakang etik, dan atau maksud mengarah pada pembuatan kebijakan yang dapat dicantumkan juga sebagai faktor pendorong. Informasi ini seringkali cukup berharga ketika kebijakan harus dievaluasi atau digunakan dalam situasi yang tidak jelas. Yang terakhir, kebijakan mengandung definisi yang memberikan penjelasan atau batasan yang jelas dan tidak ambigu untuk istilah atau konsep yang terdapat dalam dokumen kebijakan. Ini contohnya dalam UASPN kita melihat ada definisi apa itu pendidikan, apa itu pendidikan nasional, dan apa itu sistem pendidikan nasional. Nah, contoh kebijakan lainnya, ada 5 Permendikbud payung hukum sebagai kebijakan kampus merdeka. Nah, ini coba ke-5 dokumen kebijakan ini dibedah bagaimana ke-7 isi itu ada pada setiap dokumen ini, termasuk juga nanti yang dipaparkan oleh Pak Menteri. Nah, ini coba dikerjakan oleh kelompok, diskusi kelompok ya, disko. Masing-masing silakan kelas membagi, dan ini nanti arahannya atau petunjuknya ada di spot UPI Edu. Baik para mahasiswa, sampai di sini dulu untuk sesi ini. Kita akhiri dengan berdoa. Ya Allah,
Sungguh kami titipkan kepada Engkau apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan kami mohon kiranya Engkau mengembalikan kepada kami pada saat kami membutuhkannya. Ya Rabbal Alamin. Selamat berjumpa lagi pada sesi berikutnya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.